Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hamama PhD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Sony Sukmawan selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa FIB UB. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya. Yang terhormat para narasumber sekalian, yakni Ibu Dianovita Dewi MLI dan Ibu Devinta Puspita Ratri MPD. Serta yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan FIB peserta sinau bareng pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini meski harus dilakukan secara daring. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Acara ini merupakan acara dari serangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan oleh jurusan pendidikan bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan ataupun mengembangkan kapasitas dosen, terutama dalam bidang penggunaan media daring yang bermanfaat untuk persiapan perkuliahan semester daring yang kita laksanakan di semester ini, ataupun jika memang semester depan kita juga masih daring, juga masih bisa bermanfaat. Kegiatan ini mengusung judul yakni Sinau Bareng Integrasi Pembelajaran dengan Teknologi bagian kedua, karena bagian pertama sudah kami laksanakan hari Kamis minggu lalu. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya, yakni pembukaan, yang kedua yakni sambutan oleh Ibu Wakil Dekan 1 Bu Hamama PhD dan sambutan oleh Bapak Ketua Jurusan Bapak Dr. Sony Sukmawan MPD. Kemudian yang ketiga yakni pemaparan materi oleh para narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keempat yakni penutup. Baik, langsung saja masuk acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hamamah PhD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan, Ibu Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu Kaprodi dan rekan-rekan yang hadir di pertemuan daring ini. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada jurusan pendidikan yang telah menginisiasi acara ini dan berkenan sharing dengan semua rekan-rekan di FIB gitu. Jadi ini memang perlu kita lakukan mengingat di masa pandemi ini kelihatannya akan panjang ya kebutuhan kita untuk pembelajaran daring. Nah, kemudian sharing session seperti ini dari ibu-ibu narasumber ya, kali ini ibu-ibu yang mudah-mudahan nanti ada lagi yang bapak-bapak gitu ya. Ibu-ibu narasumber yang hebat ini ya, yang telah mendapatkan nilai, yang dinilai oleh mahasiswa, bukan kita. Ini sangat objektif penilaiannya karena mahasiswa yang menilai. Dan kemudian di-sharingkan dengan kami yang tadi katanya Pak Sony nomor 2 dari bawah, termasuk saya juga. Ini terima kasih sekali sharing sessionnya, ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, mungkin ke depan memang perlu dilakukan secara rutin, mungkin bergantian di antara jurusan semua narasumber lah. Kita kan satu di FIB, semua narasumber yang bisa, memang harusnya kita buatkan slot presentasi yang lebih permanen. Karena banyak hal yang perlu kita pelajari sebenarnya. Tidak hanya, kalau saya tidak salah pada sesi yang sebelumnya kan informasi dari Ibu narasumber bahwa dari sesi sebelumnya itu saya kebetulan tidak hadir ya, pembelajaran tentang pembelajaran skill ya, secara daring. Kemudian hari ini adalah assessment. Nah, kemudian ada banyak lagi sebenarnya yang perlu kita ketahui. Kalau dengan narasumber dari kolega sendiri kan lebih mudah pahamnya saya kira karena situasi kita, konteks kita itu sama sehingga ibu-ibu narasumber ini tahu bagaimana kebutuhan di FIB. Kalau dengan narasumber luar memang wawasannya berbeda. Jadi kadang-kadang itu tidak tidak pas betul dengan kebutuhan kita gitu.
Kalau dari dalam ini kan lebih paham dengan situasi teman-teman yang ada di sini. Baik, Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai pengajar dengan pemahaman pembelajaran daring yang lebih baik. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Hamama. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa, Bapak Dr. Sunusu Awan MPD. Layar dan waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Aji. Kalimat terakhir Bu Ham, mari kita mengikuti penyajian ini dengan baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena itu langsung kita ikuti. Baik, monggo. Oke, maturun Mbak Soni. Langsung saja untuk pemaparan pertama disampaikan oleh Ibu Devinta Puspita Ratri MPD. Waktu dan layar, langsung Ibu. Ketika misalnya nanti ada yang ditanyakan langsung saja, jadi tidak perlu ada semacam ini. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aji atas waktunya. Baik Bapak Ibu, langsung saja nggih. Baik, sebetulnya ini bukan narasumber ya. Saya dan nanti mungkin Budian hanya berbagi saja. Dan saya ini juga belajar. Intinya ya boleh curhat dulu ya di awal. Jadi apa namanya? Saya di istilahnya dijawil Pak Aji untuk kasih materi itu saya ngasih materi apa ini? Karena saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan pembelajaran dan sudah hampir 2 semester begitu. Nah, akhirnya saya yang kali ini seperti yang kemarin disampaikan tepat oleh Pak Soni yang praktis dan apa kemarin Pak yang praktis saja gitu nggih. Jadi hari ini saya menyampaikan hanya 3 ini apa namanya mungkin biar Bapak Ibu bisa nanti bisa kita bisa mencoba gitu dan bisa digunakan dalam pembelajaran gitu. Itu kalau bahasa ininya ya, kalau bahasa itu bahasa ngelesnya. Kalau aslinya itu saya kulaannya bingung. Kulaan materinya itu bingung mana aja. Nah, ya, baik yang hari ini adalah yang pertemuan yang sebelumnya adalah add-on di Google Form dan ekstensi di web Chrome yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Kali ini add-on di Google Slide dan juga kemarin ada saya share screen saja. Oke. Kemarin ada pertanyaan dari ya. Ada pertanyaan dari Bu Nia setelah setelah apa namanya yang lalu, yang part 1 dan juga dari Bu Ika juga dan juga dari beberapa apa namanya kuesioner begitu. Pembelajaran kuesioner yang mini apa namanya kuesioner yang kita sebar sebelum ini menyampaikan tentang bagaimana kalau mengajar speaking begitu nggih. Sebetulnya kemarin sudah disampaikan juga oleh Bu Dianov tentang Vokaru. Vokaru itu apa namanya kita bisa menggunakannya untuk merekam suara begitu. Jadi kita bisa merekam suara ataupun mahasiswa gitu bisa merekam suara. Nah, namun akhirnya hampir sama dengan rekaman biasa di HP pun juga bisa begitu. Kalau di apa namanya Flipgrid juga bisa digunakan, tapi masalahnya Flipgrid ini terbatas. Mahasiswa bisa posting videonya, tapi maksimal hanya 5 menit. Dan kita juga bisa memberi feedback dengan video juga, video dan suara begitu. Tapi itu adalah plusnya dari Flipgrid begitu. Nah kemarin saya ini hasil bahasanya hasil kulaannya ya. Jadi ada Spark Adobe atau Adobe bacanya video. Jadi ini mencarinya nanti kalau di Google di googling itu adalah
apa Spark Adobe Video nggih. Soalnya kalau ini saja nanti nggak muncul ini. Munculnya adalah dia macam-macam apa namanya bisa untuk mengedit apa PPT dan juga seperti Canva begitu. Nah, kalau ini kita coba start for free ini nggih. Ini membuat video tapi tidak seperti gimana? Lebih praktis, bukan lebih praktis, tidak terlalu. Jadi ini kita skip saja. Oke. Nanti Bapak Ibu silakan, nanti ada loginnya, gitu. Tadi saya sudah login. Nah ini ada pick a story template or start from scratch gitu. Jadi bisa ini ada promote an idea misalnya, ada tell what happened, a hero's journey atau dan macam-macam. Bentar. Nah ini ada teach a lesson. Ya kita coba yang kemarin saya coba yang sudah tell what happened sama show and tell, kita coba teach a lesson. Oke, sebentar dia sedang loading. Oke. Nah, ini bisa menjawab kemarin kalau Bunia bertanya apa namanya, bagaimana kalau misalnya mengajar speaking untuk apa kemarin apa MC atau presenter ya, saya lupa. Oke. Nah, ini begini Bapak Ibu. Jadi bentuknya ini Bapak Ibu bisa menunjuk apa di awal misalnya kita kasih judul, bisa ditambah video, teks, foto atau icon. Kemudian jadi ini lebih simpel nggih, maksudnya tidak membuat video yang bagaimana begitu. Ini bisa pula untuk kita membuat bahan ajar. Nah, misalnya ini video, nanti monggo dicari begitu ya di mana gitu. Kemudian teks, kalau teks ya misalnya mengajar apa ini ya, tadi karena speaking misalnya. Nah, ini kita klik di sini. Baik, Baik, hari ini kita akan belajar tentang speaking. Speaking hari ini kita akan membahas tentang Minta ya. diklik allow dulu. Oh, sorry. Iya. So, kesemangatan. Baik. Baik, hari ini kita akan mencoba mempresentasikan. Ini kalau dia tidak. Oke. Ini di hold ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba mempresentasikan tentang speaking. Gitu. Sudah, kemudian kalau mau di preview bisa di sini. Oh, ini belum muncul, sebentar. Suaranya. Oke. Ini di hold ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba mempresentasikan tentang speaking. Nah, begitu. Jadi, dan ketika ini, kemudian ini bisa per part. Jadi ketika di sini kita akan membahas tentang apa yang akan kita bahas hari ini misalnya. Terus kemudian ini tentang, nah ini karena ini saya memilih mengajar ya, jadi bisa tentang konsepnya apa. Jadi per bagian. Kemudian kita bisa menambahkan foto atau videonya per bagian begitu. Jadi lebih mudah mengorganisir presentasi kita. Pun juga mahasiswa jika mereka misalnya itu tadi dalam hal tadi misalnya speech misalnya. Jadi openingnya di satu bagian, kemudian body-nya di satu bagian, terus closing-nya di satu bagian, itu bisa lebih mudah begitu. Terus nanti ketika di preview coba kita ini lagi ya. Oke. Konsep. Karena saya tidak mempersiapkan foto, ya kita tulis saja. Speaking, presentasi misalnya, speech, misalnya. Oke, baik. Dalam speech, kita membutuhkan 3 bagian, misalnya opening, body, and closing. Oke ya, bisa langsung kita preview di sini.
Ini di hold ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba mempresentasikan tentang dalam speech. Kita membutuhkan 3 bagian, misalnya opening, close, body and closing. Nah, begitu. Jadi satu bagian kita, kemudian kalau ada satu bagian yang kurang ini bisa kita edit satu bagian, tidak seluruhnya begitu ya. Dan ini pun bisa tadi menambahkan video, misalnya mahasiswa melihat video dulu atau lain sebagainya, atau gambar yang akan dibicarakan atau akan disampaikan di sini begitu. Kemudian nanti kita kalau mau nge-share secara online bisa di sini atau di-download kemudian baru di-share gitu. Dan di sini juga macam-macam, bisa full screen, split screen. Nah gitu, jadi bisa ini kemudian, jadi monggo dieksplor Bapak Ibu. Sangat mudah dan menurut saya simple, tapi simple praktis, nggak repot begitu. Kalau kita mau presentasi, kemarin kita sempat take video juga di lantai 7 ya. Itu juga kalau kita sendiri kan, kalau Bu Putri mungkin sudah expert ya, punya green screen dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau ini lebih simple. Baik, selanjutnya kalau ada pertanyaan monggo langsung saja nggih. Kemudian yang selanjutnya adalah ini add-on untuk Google Slides. Nah, ini juga salah satu pilihan untuk ketika mengajar presentasi itu. Kalau yang dulu pengalaman saya pribadi, misalnya mau polling lari ke Mentimeter misalnya, mau kasih kuis pertanyaan lari ke Kahoot gitu misalnya, mau apa gitu, mau yang lain-lain, jadi pindah-pindah ke aplikasi lain. Nah, ketika kita pakai Google Slide plus tambah add-on, nah ini kita bisa membuat presentasi kita lebih interaktif. Nah, kita buka, ini perlu, karena dia add-on-nya di Google Slide, jadi harus PowerPoint kita posting dulu di Google Drive. Nah, itu perlu diganti, kan ini nanti akhirnya kan tetap PowerPoint. Perlu kita ganti dengan, bukan kita ganti, save as Google Slide. Di sini sudah nggak ada karena ini ya, jadi bisa dicari di sini kalau belum jadi Google Slide, jadi harus save as Google Slide, karena kalau tidak di save as Google Slide dia tidak muncul ininya. Kapan saya nyari, mana ini add-ons-nya, nggak nemu-nemu, aduh. Nah, karena dapat bantuan akhirnya, oh ya, ternyata harus jadi Google Slide dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu seperti yang kemarin, kita add on pilih. Nah, yang kali ini kemarin saya sudah menambahkan gitu ya. Oke. Salah satunya jadi sudah saya add sebetulnya. Saya mencoba Slido dulu nggih. Slido for Google Slide. Nah, ini. Monggo, ini sama seperti kemarin. Oh, sebetulnya padahal sudah ada ya, diinstal. Sama seperti Google Form, add-on Google Form. Oke. Dan ya. Nah, Slido-nya ada di sini. Bentar. Kenapa dia tidak muncul? Nah, ini Bapak Ibu.
Nah, di sini bisa langsung apa namanya menambahkan gitu. Misalnya ini yang saya sudah punya saja. Misalnya teaching, bukan kelihatan ya, games for teaching English, yes or no gitu. Kita kasih tambah di sini. Teaching English. Ini ya karena materinya saya jadi mungkin bisa disesuaikan nanti nggih dengan materi Bapak Ibu. Oke. Yes. Boleh ini dipilih jawaban yang benar atau allow to select multiple option. Add to presentation. Nah, dia munculnya di slide baru. Nah, nanti tapi kalau di selanjutnya ini di per deck, nah ini kayaknya permintaannya Bu Putri ya per deck gitu. Itu malah lebih praktis. Tapi kita coba slide dulu. Nah, oke. Kemudian misalnya di sini kita ada misalnya auditory, kinesthetic atau visual. Kita coba open text. Ini. Tipe learning style. Tipe Anda, tipe belajar Anda. Ya. Misalnya, ini misal-misal aja ya. Oke, add to presentation. Nah, ini terus kemudian ya ini bisa, ini saya coba 2 saja. Ini banyak ada word cloud. Jadi nanti munculnya adalah kata-katanya seperti atas bawah kanan kiri gitu nggih. Rating, quiz, ranking gitu ya. Jadi dia macam-macam. Nah, kalau quiz begini ada nanti siapa yang juaranya. Terus kemudian kalau ranking, nah ini kalau ranking ini coba sih kita menambahkan di sini. Ranking. Nah, kalau ranking ini permainan favorit misalnya. Hey. Apa misalnya? Apa Bapak Ibu suka main apa? Engklek. Tapak gunung ya bahasa Indonesianya ya. Dakonan misalnya. Kalau Pak Aji suka Mobile Legend misalnya. Nih, oke. Terus bisa kita set number of option to rank atau randomize option. Oke, nah nanti di sini. Nah, ketika kita mempresentasikan ini, Bapak Ibu, jadi kita menjelaskan terus langsung bisa tanya jawab secara interaktif dengan siswa. Nah, kita coba present with Slido. Nah, ini kita mau ketika ingin mempresentasikan ini kita present with Slido. Nah, monggo Bapak Ibu Nah, ini nanti ada kurang lebihnya dengan apa namanya? Dengan Perdek. Kalau yang apa namanya Slido ini kita harus sebagai guru kita mengkontrol dari sini, tidak bisa student self pace ya. Jadi kita jadi semacam harus Zoom meeting atau Google Meet begitu. Nah, ini masih kita kok malah kembali sebentar. Nah, ini nanti muncul seperti ini, kemudian masih kita terangkan bla 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 gitu misalnya. Nah, kemudian baru games for teaching English. Nah, kemudian baru di halaman tersebut dia menginvite siswa untuk ini. Monggo Bapak Ibu dicoba. Slido.com 14 dimasukkan kodenya 1423.
2, 3. Oke. Nah, ini tapi siswa nggak usah keluar masuk ke sini terus keluar lagi, nggak perlu karena ini sudah dalam satu ini ya, langsung slide ini dan satu ini saja. Oke, 100% menjawab. Oh, ini ada 2 yang sudah mengisi, salah satunya saya. Atau bisa di apa barcode-nya bisa QR code-nya bisa di-scan di atas kiri itu. Gitu. Baik, udah 6 dan semuanya 100% ya. Baik. Saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga di sini juga ada Q&A. Nanti bisa kalau siswa tiba-tiba itu nanti di atas apa namanya? Gadget Bapak Ibu ada Q&A ya. Di pojok kiri. Nah, itu bisa langsung bertanya di situ. Jadi siswa bisa langsung bertanya. Nah, nanti kita ketika ingin bertanya, saya coba. Bagaimana kabar Ibu? Sebentar. Nah, dia muncul di sini Q&A. Kita bisa buka. Apa hobi? Ya, hobi saya apa ya? Hobi saya merias. Bagaimana kabar? Saya baik. What game will we play today, Miss? We'll play. Saya suka-suka yang mana disuka ya. Oke, baik. Nah, kemudian kembali kita bisa langsung ke slide kita. Nah, ini. Jadi kita bisa mengontrol dari sini. Yes. Terus kemudian ini bisa menjelaskan lalala gitu ya misalnya. Auditory, kinestetik dan lain sebagainya. Lanjut tanya tipe apa, tipe belajarnya apa gitu. Bisa ditulis. Nah, itu kan muncul langsung di HP Bapak Ibu atau di gadget Bapak Ibu. Apa misalnya, monggo. Jadi langsung nggak perlu mahasiswa berlarian ke sana kemari gitu. Jadi apa satu ini saja. Tipe belajar tipe belajar rebahan, oke, belajar bersama, oke, menyenangkan ya. Nah, ini kadang-kadang kan juga muncul apa namanya respon-respon yang luar biasa semacam ini ya. Jadi kita bisa apa pembelajarannya ketika Zoom gitu nggak satu arah begitu ya. Soalnya kadang-kadang kalau kita tanya itu anak-anak tanya di Zoom gitu krik 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 gitu ya lama jawabnya ini I'm waiting gitu ya baru satu-satu jawab gitu. Belajar dadakan, oke, learning by doing, yes. Baik. Nah, kalau sudah bisa lanjut kita ya menjelaskan selanjutnya. Nah ini, Bapak Ibu coba di situ ini karena yang tadi rank ya, meranking. Jadi meranking bisa di ranking apakah sudah tinggal nanti di sana memilih 1, 2, 3 begitu. Saya enggak bisa. Sudah Pak Agus, sudah dicoba. Pak Agus di sebelah. Ini kenapa? Beda Bu layarnya Bu. Layarnya beda ya sebentar. Di sini masih tipe belajar Anda. Kenapa? Masih tipe belajar Anda. Oh masih, kok dia belum muncul ya sebentar. Sudah muncul apa belum Bu? Belum ya? Belum. Ya. Nah, sudah ya. Permainan favorit, monggo diklik nomor 1, yang mana diklik duluan, nomor 2, nomor 3. Sorry. Ini padahal saya sudah kirim, kok belum muncul di sini. Walah. Mohon maaf.
Ya, begitulah. Intinya begitu nggih, Bapak Ibu. Sudah dipilih kah? Belum muncul di, padahal sudah 2 orang di sini ya, tapi tidak muncul di sini. Ya, begitu. Intinya sekilas begitu nggih Bapak Ibu. Jadi bisa pilih-pilih yang mana yang bisa diinsertkan dalam pembelajaran. Nah, ini bisa keep the poll active tapi Bapak Ibu tetap, maksudnya walaupun kita kalau di Slido ini siswa tidak bisa belajar tanpa kita munculkan di layar. Jadi akhirnya kalau tetap diaktifkan ya percuma nggih. Begitu. Jadi itu untuk yang Slido. Saya coba hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke Perdek. Perdek ini hampir sama juga. Ini monggo suka-suka nggih. Suka-suka mau pilih yang mana. Perdek sama Bapak Ibu tadi ya, di add-on ini, terus get add-ons. Perdek. Yang ini. Yang ini nggih. Karena saya sudah menginstal, jadi saya langsung saja. Mana tadi? Oke, Perdek. Nah, di Perdek ini hampir sama Bapak Ibu. Jadi bisa pakai teks. Tadi sama kan di Slido juga ada. Choice juga bisa, number, website. Ini website berarti nanti akan lanjut ke websitenya. Draw sama draggable ini premium. Saya nggak premium, maksudnya ini karena saya trial nih. Tapi kalau trialnya ini sudah habis, jadi tinggal 4 ini aja pilihannya. Yang ini tidak bisa dipilih. Tapi lumayan lah, maksudnya ini kalau yang tadi itu dia Slido slide tersendiri, kalau Perdek dia langsung di sini. Saya tadi klik yang teks ya, begini. Kalau yang tadi Slido kita harus menuliskan soalnya di Slido-nya. Tapi kalau kalau Perdek ini pertanyaannya di PowerPoint kita. Nah, terus kemudian di sini hanyalah respon dari siswa gitu. Jadi langsung di sini. Jadi tidak membuat page baru. Begitu. Coba ini lanjut, kita pilih. Nah, ini di sini perlu ada pertanyaan ya. Kinestetik atau kinestetik atau auditory. Atau visual. Oke. Update slide. Nah ini, begini. Nah kemudian kalau 1, 2, kalau ini isinya harus number. Nah kalau yang website, tapi saya mau mencoba yang draggable. Kalau yang draw berarti siswa harus menggambar gitu. Coba lah ya kita gambar. Draw. Update slide, berarti ini tinggal mereka disuruh menggambarkan yang mana yang mereka pilih begitu ya. Atau kita memprovide sesuatu yang bisa mereka gambarkan nanti. Terus kemudian ini misalnya tambah lagi draggable. Ini kita bisa mendrag gambarnya misalnya, ini lebih dalam bentuk apa? Apa ini? Apa ya namanya? Items kok item. Ini misalnya kita dot, terus ini ada add another. Bisa gambar yang lain.
icon ya. Kok susah bilangnya. Ini bisa diganti warnanya sesuai dengan kesukaan. Begitu. Nah, begini. Jadi apa namanya PowerPoint kita utuh ya. Maksudnya seperti yang tadi cuma dia ada tambahannya di bawahnya. Oke, kita coba start lesson. Nah, ini bedanya dengan Slido. Kalau yang Perdek, dia student-based activity bisa. Jadi kita memulai, tapi mulainya tetap online gitu. Memulai, tapi siswa mau terserah. Maksudnya kita tidak harus pakai Zoom gitu. Jadi misalnya kita memberikan linknya atau apa webnya dan juga kodenya itu anak-anak bisa mengerjakan sendiri gitu. Nah, tapi kalau yang ini berarti harus pakai Zoom. Kita mau pakai yang mana? Pakai yang Zoom yang ini aja, oke. Nah, kalau yang tadi Slido itu langsung di slide-nya. Kalau ini dia di awal, mulai dari awal. Monggo Bapak Ibu kalau ingin coba join pd.com. Kemudian enter code-nya itu tidak perlu spasi, TWT TEU. Nanti muncul dia juga akan kalau ininya sama. Nah, itu bisa dipilih how are you feeling today gitu ya, atau di skip aja boleh. Nah, ini kalau sama pasti dia munculnya juga ini sama troubling watermelon standardly inilah. Oke, sudah nggih. Ini ada berapa? Nah, ini muncul kelihatan 3 students connected. Oke. Start. Oke, kita coba start. Nah, gitu ya. Terus lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, itu di apa namanya? Di gadget Bapak Ibu di bawah pojok kiri, pojok kanan bawah itu ada answer question. Nah, itu kan ada yes atau games for teaching English, yes or no. Silakan dijawab. My answer, yes. It is fun. Nah, kemudian sebagai guru, kita bisa menunjukkan di sini show responses. Yes, nah ini sudah ada yang nulis. Yes, yes, yes. Yes, I love English. Wow, terima kasih. Oh, bukan ya. Oke, nah gitu. Jadi bisa hide respon lagi, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, itu ada lagi pertanyaan mana dijelaskan Lala, terus kemudian silakan dijawab pertanyaannya gitu di pojok, tetap pojok kanan tadi. Pilih mana gitu. Nah, kita bisa menunjukkan juga. Ini ada yang kinestetik nih. Visual. Ini ada yang masih kinestetik. Banyak gerak ya. Oke. Kemudian kita hide lagi, bisa lanjut tadi. Oh, ini masih ada pertanyaan lagi. Nah, ini bisa menggambar. Nah, itu kan muncul ya di bawah ya. Bapak Ibu bisa gambar. Kita coba. Pencil, what game do you usually play with your students? Dipilih gambarnya salah satu misalnya. Saya gambari, saya highlighter warnanya ganti. Gitu. Nah, it's kok delete responses. Oke, hide
Show. Nah, ini sudah ada gambarnya ya, sudah muncul. Ini begitu. Jadi dia muncul yang mana. Terus kemudian lanjut lagi. Nah, ini tadi adalah di situ Bapak Ibu kan ada di gadget Bapak Ibu ada icon yang tadi ya, ada bulat apa tadi bendera gitu ya. Nah, misalnya itu diletakkan di kotak-kotak yang mana Bapak Ibu suka misalnya. Itu bisa di-drag. Nah, ini jadi muncul seperti ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian ketika sudah selesai, itu jadi bisa. Nah, monggo nanti Bapak Ibu bisa mendesain pembelajaran Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat expert dalam mendesain pembelajaran. Ini hanya membantu saja biar lebih interaktif begitu. Oke, ada yang masih main-main. Oke, baik. Nah, ini terus kemudian ketika kita end, Bapak Ibu, saya end dulu ya Bapak Ibu. Ini misalnya nanti namanya, ini tadi apa pembelajaran apa? Games for speaking English misalnya. Ini save and end session. Nah, ini nanti akan muncul ini Bapak Ibu. Bisa di-share. Ini hasil jawaban tadi atau bisa kita keep untuk kita sendiri sebagai feedback pembelajaran pada hari itu gitu misalnya. Begitu. Terus kemudian ini bisa juga di-share di Google Classroom kalau kita ada Google Classroom setelah biasanya kan pasti ada Google Classroom atau kalau VLM berarti harus ini ya, mengcopy link. Oke, kembali lagi kita ke return to Google Slides. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Untuk Slido sama add-on, saya secara personal lebih suka Perdek, tapi monggo Bapak Ibu mau, karena ada plus dan minusnya. Kalau Perdek tadi bisa anak-anak mengerjakan sendiri tanpa kita harus menggunakan Zoom gitu. Jadi ya mereka nanti membaca, kalau masalahnya ketika mereka membaca self-paced reading berarti ini harus sangat informatif gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah Nearpod. Tapi saya tidak akan mencoba lebih ini. Masalahnya begini, kenapa kok saya tidak terlalu mau menunjukkan Nearpod, karena aslinya Nearpod ini ini saya bukan yang ini, sebentar. Nah, Nearpod ini saya kalau dia dijadikan add-on-nya Google Slide, dia berbayar. Ini saya yang coba ini. Yang saya coba ini dia hanya bisa 30 hari saja. Tapi monggo kalau dicoba Bapak Ibu. Nah, ini lebih beragam, ada audio, BBC video. Ini sama dengan, maksudnya kemarin sudah pernah kalau Bapak Ibu ikut kelompoknya Budianov ya. Penmas nggak sih? Ya, Penmas dengan Grace itu pakai Nearpod. Tapi ini menurut saya lebih enak kalau bisa di-add-on-kan dengan Google Slide. Jadi menurut saya lebih mudah daripada kita mendesain langsung di Nearpod-nya sendiri. Ada Draw It, terus ada Fill in the Blanks. Ini ada bisa ditambahkan Flipgrid, Matching Path, macam-macam. Nanti monggo Bapak Ibu ada poll, quiz, ini dia lebih banyak, lebih beragam. Nanti monggo Bapak Ibu coba sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, tidak banyak, biar nggak bingung ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Aji. Monggo kalau nanti ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan langsung saja. Atau nanti juga boleh nanti di akhir. Oh gitu, ya. Disambung mawon ya, disambung ke Bu Diana Vita dulu. Ya, monggo waktu dan layar kami persilahkan untuk Bu Diana Vita. Baik, terima kasih Pak Aji. Wah, materi yang disampaikan oleh Bu Devita sangat menarik sekali.
Ini berhubungan dengan games. Nah, sekarang ini materi dari saya, bukan materi. Kita bermain-main juga, tetapi dengan soal. Tidak banyak juga aplikasi yang bisa kami bagikan dengan Bapak dan Ibu. Seperti yang kemarin saya sampaikan kepada Pak Aji juga, bahwa saya ingin mempromosikan atau mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui juga terkait dengan ProPros. Tetapi memang menurut saya ini sangat menarik, tetapi berbayar gitu ya. Berbayar. Jadi kita coba bermain dulu. Saya akan share link. Saya sudah membuat. Saya sudah membuat sedikit latihan untuk bisa dimainkan oleh Bapak dan Ibu. Saya share di chat komen, okay, di ruang komen. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa klik di sana. Itu adalah aplikasi ProProfs, salah satu aplikasi quiz maker yang bisa kita gunakan secara online untuk quiz ataupun sebagai pretest atau UTS mungkin, tapi dengan sangat ini ya, kuota untuk free hanya 20 orang saja. Ya, jadi karena ada 28 sepertinya siapa yang cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Jadi karena ini masih free, jadi Bapak dan Ibu hanya aplikasi ini hanya bisa mengakomodasi 20 orang saja. Monggo, apakah Bapak dan Ibu sampun bisa masuk di link tersebut? Sudah ada satu. Budian, mungkin layarnya Budian bisa di screen share biar Bapak Ibu mungkin bisa. Ya, Oke. Baik, ini masih ada satu yang mengisi. Sampun bukratnya. Oh, ini bukratnya mungkin. Okay. Pak Aji, apakah sudah? Sudah Bu, dan saya tidak tahu tempat Malang. Padahal orang Malang. Baik, bukratnya. Bagaimana responnya Bu ketika mengerjakan? Silakan open mic Bu. Saya pikir itu Pattaya kok mau Jakarta, nggak salah kunci jawaban tuh itu Bu. Ya, berarti Anda harus main ke Mojokerto dulu ya bukratnya untuk bisa bermain di Buddha Tidur. Untuk taman itu sendiri, saya tadi sebenarnya hanya tahu taman Nivea aja, sisanya yang lain
Coba. Ternyata betul Pak Aji kalah sama Prasnya. Saya sudah terlalu lama, Bu, di Zimbabwe tapi. Saya yang orang Malang asli ya nggak aduh. Matur nuwun beratnya responnya. Pak Soni, apakah sampun masuk? Kemudian Dalam tanya, ini yang Taman Selamat ini ada gambarnya ya? Taman Selamat Taman Nivea itu ada gambarnya harusnya ya? Apa bisa. Jadi tetapi untuk matching tidak saya kasih gambar. Oke. Tapi bisa kita berikan gambar. Oke. Ya, Berarti saya pikir laptop saya nggak muncul. Ampun Bu, sampun isi. Cuma walaupun orang Malang nggak tahu tempat taman itu. Tapi saya punya trik, saya jawab semuanya jawaban sama, oro. Salah satu pasti benar. Siap, nggih. Terkait dengan pengisian pripun, Pak? Apakah mudah untuk isi sampun ada yang salah, ada yang benar. Oh, siap. Karena saya tidak sombong ya saya salahkan. Siap. Nggih. Baik, Bu, Bapak dan Ibu. kayaknya kelurahan, Bu, bukan tempat, kan kayaknya kelurahan. Saya taunya jalannya apa, bukan kelurahannya apa, Bu. Siap, nggih. Jadi untuk apa ini, Bu? Untuk taman, nggih? Iya, saya tahu itu jalan apa, tapi saya nggak tahu kelurahannya, Bu. Karena memang sebenarnya taman-taman ini berdekatan ya, Bu. Itu ada di seperti ini. Ini Taman Nivea juga berdekatan dengan Taman Selamat dan sebagainya. Jadi saya mengambil desa atau bukan kecamatan sepertinya, Bu. Kelurahan ini, Bu. Kelurahan, nggih, desa atau kelurahan. Baik, sebenarnya saya juga tidak tahu nih Bapak dan Ibu. Jadi asal saja. Jadi untuk mengetahui juga karena Bapak dan Ibu ini sudah bertahun-tahun di Malang, apakah sudah mengetahui atau belum? Baik, tapi bukan itu intinya nih Bapak dan Ibu. Saya memperkenalkan ProProfs ini kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menjadi opsi online quiz yang digunakan di kelas. Jadi biar berbeda gitu. Jadi kalau biasanya kita menggunakan Google Form, jadi kita bisa memberikan variasi yang lain. Salah satunya adalah ProProfs. Kemudian pertanyaan, kenapa harus ProProfs? Nah, ini saya dibayar berapa ya sama ProProfs ini? Ya, kenapa harus ProProfs? Karena banyak pilihan di Bapak dan Ibu. Kalau kita menggunakan Quizizz, kemudian Kahoot, jadi karena free, hanya ada 2 opsi saja, yaitu multiple choice, true and false. Selebihnya harus premium atau berbayar. Sedangkan untuk ProProfs ini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Cuman itu tadi, hanya untuk bisa mengakomodasi 20 peserta saja. Kalau kita memiliki kelas ideal di bawah 20, maka kita bisa menggunakan ProProfs ini sebagai opsi untuk quizmaker. Baik, sekarang kita mencoba untuk membuat, Bapak dan Ibu, dan saya minta Bapak dan Ibu juga silakan membuka propros.com di Google masing-masing. Jadi nanti saya minta salah satu dari Bapak dan Ibu, satu Bapak dan satu Ibu, untuk juga share screen apa yang sudah dihasilkan dari pembuatan ProProfs ini. Oke, silakan masuk dulu di ProProfs, kemudian nanti sign in dulu, kemudian login, dan nanti akan muncul di sini kita akan meng-create quiz. Di sini ada 2 option gitu. Yang pertama ini berbasis angka, kemudian yang ini berbasis deskripsi. Jadi ini biasa kita monggo nanti bisa digunakan juga sebagai survei begitu, create personality quiz. Jadi apakah Anda menjadi Superman atau Batman atau apapun dari personality Anda. Nah, ini
di personality quiz, tapi kita belajar atau kita coba untuk mengaplikasikan menggunakan berbasis angka atau berbasis skor. Baik, sama seperti yang hampir sama semua aplikasi itu sudah ada feature-features nih. Tapi kita bisa mulai dari scratch, paling bawah. Jadi kita bisa mulai dari create from scratch. Baik. Jadi tampilannya akan seperti ini. Bapak dan Ibu bisa memilih mau multiple choice, true and false, essay, atau checkbox. Nah, kalau checkbox ini pilihan boleh lebih dari satu. Pilihan lebih dari satu. Fill in the blank ini juga mengetik sendiri. Nah, ketika ini mengetik maka kita juga harus memberikan beberapa pilihan seperti tadi ibu kota Australia, ini Canberra. Maka kita harus pastikan di instruksinya kalau mau ditulis dengan huruf kapital, kita beri di instruksinya menulis dengan huruf kapital atau sebagainya, sehingga nanti bisa terbaca dengan sangat baik oleh quizmaker ini. Sama seperti di Google Form. Kita awali dengan multiple choice. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan saya ide pertanyaan apa. Siapakah nama ketua jurusan JPB? Gitu nggak? Saya nanti dimarahin sama Pak Sony, diganti saja. Nyun sewu izin Pak Sony. Dua saja cukup. Jadi hanya dua. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, atau sudah cukup satu pertanyaan saja maka bisa kita save. Atau mau kita preview, tampilannya akan seperti ini. Jika dilihat dari komputer, kita bisa melihat jika dari tab atau dari handphone seperti apa tampilannya. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke, submit my answer. Jawabannya benar. Maka ini adalah previewnya seperti ini. Hati-hati ya, bukan Pak Sony Subroto nih. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Kita mau mencoba untuk checkbox. Pak Aji, bisa memberikan saya pertanyaan? Oke, siapa nama asli Ibu Kita Kartini? Pak, opsi ini nanti jawabannya bisa lebih dari satu, Pak. Oh, bisa. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Bisa, Bu. Siapa nama asli Ibu Kita Kartini? Opsi 1 Harum, opsi 2 nama asli Ibu. Ada kitanya ya? Nggak apa-apa. Karena ibu saya bukan Kartini ya, Pak Haji. Kan di lagu gitu, Bu. Oke, opsi pertama Pak Haji. Siapa Ibu? Harum, oke, boleh. Harum. Putri Mulia. Putri Mulia. Putri Indonesia. Putri Indonesia. Iya. Putri Indonesia ada di sini, Pak. Oh ya, nama Harum namanya. Baik, cukup ya, 3 saja. Maka kita bisa berikan
Jawabannya yang mana ini ya? Dua ini ya. Jadi Harum dan Putri Mulia. Coba kita preview. Seperti apa? Harum, Putri Indonesia. Submit my answer. Salah, incorrect. Jadi ini adalah multiple choices. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Sekarang kita matching. Belajar mengembangkan matching. Sekarang saya mengundang Bu Devinta untuk membuat soal. Saya sudah nggak ada ide, Bu. Habis kelas entek. Pak Sony, idenya seluas samudra. Oke, ini Nama panggilan Pak Aji. oke, cocok kan? Ini Pak Aji dengan siapa nih? Di bawah. Ini. Oke. Pak Aji, nama panggilannya adalah? Steven, Bu. Oh, Stephen. Oke. Kemudian sini ada Bu Ika. Oke, ada Bu Ika, nama panggilannya? Jessica, Bu. Ya. Ada Jessica. Saya mengundang satu lagi. Pak Agus. Pak Agus, siapa nggak nama panggilannya Pak Agus ini? Mas Coy. Oh, Dia yang manggil Mas Coy. kayaknya ini hanya orang-orang tertentu saja ini. Baik, kita lihat. Oke, Pak Aji. Jadi jawabannya, pilihan jawabannya kita harus mengeklik kursor ini ya. Jadi Pak Aji, apakah Mas Coy ataukah Stephen? Bukan satu-satunya, maka opsinya kurang, distract-nya kurang bagus. Kemudian Pak Agus, ini Mas Coy. Kita lihat jawabannya benar. Salah satu dari keunggulan, yang membedakan antara ProPros dengan kuis yang lain adalah di ProPros ini ketika selesai mengerjakan semua, nanti mahasiswa akan mendapatkan sertifikat. Ya, akan mendapatkan sertifikat, reward berupa sertifikat, dan itu sangat menyenangkan bagi anak-anak. Jadi hasil survei kemarin saya meminta pendapat anak-anak, wah menyenangkan ini bukan ada mendapatkan sertifikat. Dan sertifikat itu yang nanti bisa di-send atau dikumpulkan di Google Classroom hasil dari mereka mengerjakan. Begitu Bapak dan Ibu, saya save. Jadi sudah menghasilkan ada 3 pertanyaan. Kemudian ketika kita share ke kelas atau linknya, maka kita bisa kirim send, klik send. Maaf, sebelumnya kita harus done dulu. Dan selesai, nanti akan muncul di sini. Ini adalah bank soal kita di quizzes. Bank soal kita di quizzes, karena tadi saya tidak memberikan title, maka di sini untitled. Kita bisa kirim send, dan nanti akan muncul, kita klik link, nanti akan muncul link, dan link tersebut bisa kita copy. Kita bisa, kalau mau di shorten, maka kita bisa menggunakan aplikasi shorten, atau cukup dengan ini kita bisa share di Google Classroom atau di WA. Bisa. Dan ini adalah salah satu aplikasi menggunakan ProPros, Bapak dan Ibu. Kemudian, nah mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, monggo Bapak dan Ibu. Oke, jika tidak ada, saya mau mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal ya, Microsoft Forms. Microsoft Forms.
di Microsoft Form ini juga bisa kita gunakan hampir sama seperti Google Form, hampir sama seperti Google Form. Tetapi satu yang atau mungkin bisa, saya juga belum pernah mencoba. Di Google Form apakah bisa untuk rearrange jumble paragraf atau jumble sentence? Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mencoba? Belum kayak. Belum. Oke. Nah, di quiz ini di Microsoft Forms di sini untuk new quiz itu bisa kita gunakan jika Bapak dan Ibu katakanlah reading begitu nih. Salah satu kuisnya adalah untuk menyusun kalimat yang acak menjadi paragraf yang baik dan benar. Ini saya sudah membuat contoh. Oke, jadi kita bisa menyusun kalimat yang acak begitu, kalimat yang acak, kemudian meminta mahasiswa untuk menyusun menjadi paragraf yang benar. Kita coba lihat previewnya seperti apa. Nah, seperti ini. Ini acak nih Bapak dan Ibu. Nah, mana yang nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Ini tidak ada. Jadi kita harus membaca, kemudian kita mengurutkan. Kita membaca dulu, kemudian kita mengurutkan mana. Caranya bagaimana? Caranya tinggal klik arrow ini saja nih. Jadi ini yang pertama, karena saya tahu kuncinya nih Bapak dan Ibu, jadi saya bisa menjawab. Jadi kalau mau turun ke bawah, maka bisa diurutkan sampai di nomor yang kita tentukan. Jadi karena ini nomor 1, maka kita bisa klik di nomor 1. Dan begitu seterusnya, kemudian nanti akan kesalahannya akan terlihat di mana. Begitu. Jadi ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan Microsoft Form gitu nih untuk menjadikan opsi quiz maker bagi Bapak dan Ibu ketika ingin menampilkan jumble sentence atau jumble paragraf kepada mahasiswa. Gitu. Jadi caranya sama saja seperti di Google Form ya Bapak dan Ibu. Jadi instruksinya kita letakkan di atas, kemudian nanti di sini ada opsi, options, begitu kita copy per kalimat, kemudian kita urutkan sesuai dengan jawaban yang benar, begitu. Jadi kita harus mengurutkan sesuai dengan jawaban yang benar, baru kemudian kita send kepada mahasiswa. Kalau mau add option, jadi kita bisa add, kemudian kita ketik, kita copy di option di sini, kemudian selesai. Oke. Jadi ini bisa digunakan nih untuk Google Form, Microsoft Form. Dan sama, hampir sama. Jadi juga ada theme, kita bisa menghias theme background. Kalau di Google Form, theme itu digunakan untuk membuat header yang di atas itu. Untuk di Microsoft Form, ini kita bisa memilih background yang ada di belakang ini, itu theme-nya. Kemudian kalau mau mencantumkan picture di atas atau di header-nya ini, kita bisa menghilangkan, kemudian kita ganti gambarnya, kita bisa menggunakan Google, contoh gambar sepeda, gitu. Kita tinggal klik. Nah, di sini sudah ada pilihan banyak sepeda. Ya, pastikan gambarnya sesuai dengan tema yang akan kita berikan ya Bapak dan Ibu. Jadi coba kita klik sepeda ini, nanti akan muncul di gambar. Oke, kemudian kita preview, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Begitu. Jadi ini adalah pilihan kedua Bapak dan Ibu ketika ingin menampilkan itu tadi jumble sentence pada mahasiswa untuk quiz. Saya kira cukup dari saya Pak Aji. Matur nuwun, monggo bisa diskusi saja.
Monggo Ibu, Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, karena akan ada giveaway dari kami bagi yang aktif. Monggo. Bu Tias tanya Bu Tias, ditanyakan Bu Tias biar dapat giveaway katanya Pak Aji. Bolehkah saya bertanya? Boleh, monggo langsung berpulangnya. Suaranya kecil banget, Bu. Iya, laptopnya rusak nih. Nanti ada giveaway laptop, Bu, dari Bu Devinta. Pak brosur. Pangapunten sebelumnya, Bu Dian tadi menjelaskan tentang kalimat bisa dijambel jadi paragraf. Bisakah kalau misalnya kata menjadi kalimat gitu? Maksudnya kan kalau tadi kan kalau sekarang di kita kan masih semester 2 ya, kayaknya lebih mudahnya kata menjadi kalimat gitu atau hanya bisa kalimat atau hanya bisa kalimat menjadi paragraf. Terima kasih. Matur nuwun. Jadi masuk Pak Aji atau pripun? Langsung mawon, Bu. Ya. Nih, untuk Microsoft Form, jadi kalau kata nanti akan bersusun seperti itu bobotnya. Jadi kalau di preview nanti akan bersusun seperti itu. Jadi sepertinya kurang sesuai nih. Kurang sesuai jika kita memberikan soal untuk arranging word into sentences, karena nanti akan bersusun kecuali kalau memanjang begitu. Jadi dari pengalaman saya, Microsoft Form masih bisa digunakan hanya untuk jumble sentence into paragraph atau jumble paragraph into a passage. Begitu Bu Pratnya. Baik Bu, terima kasih. Sami-sami. Oke, gitu nih Bu Pratnya. Monggo, yang lain. Ini ada pertanyaan di chat, Pak Aji. Oke, monggo langsung Bu Putri, open mic saja. Oh, voice track. Bu Putri, bisa langsung open mic saja. Spark Adobe ya, adobe.com, apakah semacam voice treat Bu Devinta? Ini Bu Devinta ya. Plus minusnya bagaimana? Monggo. Oke, siap. Padahal Bu Putri sering open mic ya, Bu. Oke, ya saya sebetulnya kalau belum terlalu mencoba voice thread. Kalau Bu Putri sudah mencoba, gimana Bu voice thread? Mungkin bisa kita share. Bu Putri belum bisa open mic, Bu Dev. Oh iya. Ya, tapi intinya sebetulnya kalau yang Adobe Spark Adobe ini dia sebetulnya kalau yang di sepintas saya lihat di voice thread itu dia ya hampir sama sebetulnya, cuman sebetulnya yang ini lebih simple ya, maksudnya tidak secomplicated voice thread nampaknya. Terus kemudian bisa juga memberikan drawing gitu ya, kalau nggak salah di voice thread. Kalau di Spark Adobe ini nggak bisa. Dia fokusnya pada suara, merekam suara dan menjelaskan misalnya ada video, menambahkan video, menambahkan foto dan teks, begitu saja sih. Itu kalau ini in response to pertanyaannya Bu Nia kemarin, sebetulnya ketika kalau mau presentasi gitu, misalnya kalau di bahasa Indonesia ada presenter, terus kemudian speech atau MC gitu kan, dia ada satu bagian-bagian begitu. Itu sih mungkin yang adalah yang bagiannya itu tadi ya, mungkin memudahkan untuk mengarrange presentasi kita gitu. Presentasi dalam bentuk apapun sih. Itu kayaknya Bu Putri. Gitu kayak
Bukan ya, kayak gitu ya. Kalau Gitu. Opa Jati. Kemawang Jati. Oke. Begitu nggak Ibu Putri? Oh, boleh Bu Dian. Silakan. Oke. Jadi saya pribadi juga sangat menyukai Spark Adobe, ya, karena itu sangat membantu kita untuk mengerange apa saja yang akan kita sampaikan di speech begitu. Jadi mulai dari pertama dan juga bisa menambahkan gambar. Jadi sama seperti istilahnya apa nih Bu Ika? Kalau kita presentasi sekian detik dengan ada bantuan visual saja, istilahnya apa itu nih? Sistem strategi. Ini Bu Ika ini. Saya lupa. Jadi kita bisa memberikan background gambar, kemudian itu akan membantu kita untuk memberikan stimulus kira-kira apa yang akan kita sampaikan. Sedangkan kalau di voice read saja kita hanya ngomong gitu ya, ngomong saja gitu, sekian lama. Jadi tidak ada bantuan sebagai speaker, tidak ada bantuan kita untuk menata apa yang akan kita sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hampir sama seperti untuk sistemnya itu sama seperti Nearpod nih. Jadi ada tahapan satu slide, kemudian slide yang kedua, slide yang ketiga, slide yang keempat. Tapi itu nanti akan terkolaborasi menjadi satu suara. Kalau di Nearpod itu kan satu slide kita bisa memberikan teks, kemudian slide berikutnya kita bisa berikan video, slide berikutnya kita bisa berikan audio, slide berikutnya bisa kita berikan kuis. Jadi sama seperti itu, cuman kalau di Nearpod terpisah nih, slide 1, 2, dan seterusnya terpisah. Sedangkan kalau di Spot itu akan menjadi kolaborasi satu suara, kalau kita menggunakan audio, satu video, satu aplikasi, gitu. Bu, yang tadi yang 20 slide dalam saat berapa ini pecah kuca. Betul, pecah kuca. Jadi kalau contoh kita mengaplikasikan strategi pecah kuca, maka Spark Adobe ini sangat membantu sekali. Matur nuwun. Ya, matur nuwun kemudian. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Ya, tadi sebetulnya ini ada tadi Bu Tia sempat bertanya, nggak apa-apa ya Bu Tia. Saya soalnya ini juga terjadi pada saya. Saya boleh screen share dulu. Mana? Ini sebetulnya sepele, tapi akhirnya kemarin juga saya, ini kok nggak keluar ya? Gitu. Nah, belum muncul ya. Nah, tadi kalau kita mengupload PowerPoint kita di Google Drive, itu kalau masih ada ininya, berarti dia masih belum Google Slide. Jadi dia masih PowerPoint gitu. Berarti kita harus menggantinya dengan ini. Nah, ini harus di save as Google Slides. Mana? Nah, kemudian barulah kalau sudah tidak muncul PPTX-nya, berarti dia sudah jadinya Google Slide dan dia muncul add-on-nya. Kenapa kok harus diganti? Karena kalau tidak di Google Slide, dia nggak ada add-ons-nya, nggak muncul ini. Kemarin saya coba cari kok nggak ada. Nah ini kan nggak ada. Ya apa ini caranya? Ternyata harus diganti, itu sih. Sudah itu aja, Pak. Aji. Perluan. Bu Dev, kalau boleh saya bertanya, boleh nggak Bu Dev? Boleh, bayar ya kalau Pak Aji yang ketanya. Nggak, Mas, yang ini tadi yang Spark Adobe tadi, itu tadi kan ada background-nya ya untuk yang iya. Apakah background itu bisa dihilangkan atau mungkin bisa diganti dengan background yang lain? Iya, tadi belum saya sampaikan. Ada di, kok sudah saya tutup. Ada di, sebentar. Ada di pojok kanan itu ada background-nya, bisa kita munculkan, bisa kita mute. Jadi nanti di kanan atas itu monggo dicari di di controllingnya itu bisa milih juga musiknya kayaknya sudah kita kayaknya nggak bisa nambah dari yang lain sepertinya. Bentar.
Ini yang misal Officialnya saya si itu ya. iya, kita coba saya share. Oke, saya tutup tadi. Masih loading ya kayaknya. Ya, jadi intinya gitu. Jadi bisa di nah ini musik ini. Nah, ini bisa dimatikan. Jadi bisa dimatikan, di off-kan. Ini tinggal pilih. Di sini banyak. Gitu sih. Ini bisa sih nambah ya. Add my music, tapi kayaknya perlu berhati-hati kalau dia enggak free ya. Sekarang kan banyak YouTube pun kalau ada yang tidak apa sih ada ininya harus nggak bisa diposting akhirnya kalau tidak free gitu Pak. Oke, matur nuwun. Ya betul Bu, kemarin saya juga kena banned. Nah, kan kenapa Pak? Lagunya apa Pak? Lagu dari Yang Jepang, apa? cuman di YouTube itu akhirnya YouTube saya tidak bisa diakses di salah satu negara. Kebetulan kan musik Jepang punyanya Naruto. Oh, itu ternyata kena punyanya Sony, bukan Pak Sony, Sony Music Japan. Nah, itu saya kena ban dari sana. Kena ban. Akhirnya ini nggak bisa di ini. Tidak bisa diakses tapi dari negara Jepang aja. Tapi di Jepang aja. Ya, untungnya tidak tidak saya include untuk yang berbayar itu. Ya, untungnya tidak itu. Kalau seandainya viewernya banyak, rugi gitu. Betul. Jadi kena ke sana kena ke yang punya lagu. Oke. Terima kasih Bu Devinta. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Pak Sony mungkin, monggo Pak Sony. Tidak bertanya tapi berharap saja. Ini Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Ya begini. Siap. Tidak bertanya tapi berharap Pak Haji, masing-masing prodi sudah punya sumber daya yang bisa diandalkan untuk penerapan teknologi. Maka saran saya kemarin bahwa mata kuliah harus digarap secara kolaboratif, ini kesempatan. Misalnya saya yang gaptek ini menggandeng Bu Putri, gitu ya. Kemudian ya saya rasa teman-teman yang kurang mengikuti teknologi ini bisa menggandeng teman-teman yang paham sehingga menjadi satu tim pengampu. Nah nanti substansi materi bisa dibantu oleh para ahli kita itu. Jadi saling menguntungkan begitu. Saya rasa 2 kali pertemuan kalau dicukup-cukupkan tentu tidak cukup. Karena itu pengalaman dengan intensitas yang tinggi, bekerja bersama, belajar bersama, ngajar bersama ini saya rasa menjadi jalan yang lain untuk menciptakan ahli-ahli baru yang bisa berbagi kemampuan, berbagi kompetensi di media ini. Mungkin begitu, nggih. Beruntung pendidikan bahasa Inggris memiliki beliau berdua, berbasis memiliki juga penjep. Saya berharap ada yang mengikuti ini. Itu saja harapan. Mau bertanya, nggak tahu apa yang ditanyakan ya. Maturun Pak Sony. Apakah ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Ataukah cukup? Kalau usul boleh Kak Pak Haji. Monggo Bu Isti, monggo. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya hari ini ikutan gitu. Sinau barengnya, matur nuwun sangat. Dan setuju sekali dengan Pak Sony itu tadi, kalau boleh bergandengan tangan begitu Pak, untuk yang mungkin gaptek seperti saya ini tadi, saya juga bingung mau tanya apa gitu. Terus tadi juga waktu coba buka-buka, oh iya ternyata Spark Adobe-nya bisa kayak Canva dan lain sebagainya.
Jadi kalau boleh nanti barengan begitu mungkin Bapak Ibu untuk sharing-sharing atau mungkin konsultasi kira-kira yang baik dipresentasikan seperti apa, ngaten. Karena sepertinya teman-teman di pendidikan punya banyak sumber daya dan juga kemampuan di situ. Jadi nunut-nunut sinau boleh nggih Pak, Bu. Ngaten. Terima kasih. Ampunten ndak bisa open video Pak Aji. Nggih, enggak apa-apa Bu Dian. Pak Stephen Aji. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih, untuk giveaway-nya pripun Bu Devinta, Bu Dian, apakah sekarang ataukah kita informasikan di YouTube saja biar semuanya bisa lihat YouTube? Manut Pak Aji. Oke. Saya pikir di YouTube mawon nggih. Jadi kita di deskripsinya itu nanti biar Bapak Ibu ini juga kalau misalnya mau melihat kembali kita video pertemuan kita bisa lihat dari YouTube mawon. Biar juga viewernya naik. Nggih. Ah, YouTube-nya siapa, Pak? Kalau banyak viewernya kan dapat duit, Pak Mayan. Oh, punyanya Proker ini, Bu. Oh, baik. Enggak, ini jurusan mungkin pun dibuatkan YouTube gitu, Pak. Semua kegiatan kita masuk YouTube, viewernya banyak nanti. Harusnya betul, tapi yang menghandle Bu yang belum ada. Nah, mungkin Pak Sony monggo ini mungkin ada yang mengelola. Betul. Oke. Saya jadi ada ide Bapak Ibu, namanya program celup gitu ya. Nanti Bu Devinta dimasukkan dalam satu tim pengajaran, biar nanti belajar dengan Bu Devinta, masukkan Bu Dianovita masuk satu tim pengampu mata kuliah tertentu, biar di tengah-tengah gitu, kemudian menyebarkan ilmu. Nah, tim ini ke depan akan bergerak ke tim-tim yang lain seluruh fakultas. Saya rasa penggunaan teknologi ini tidak sekadar urusan masa pandemi saat ini, tapi pada masa-masa normal pun kita akan memanfaatkan itu untuk efisiensi. Dan tidak mau kita akan dituntut untuk menguasai ini ke depan. Tidak ada pilihan. Karena itu ini awal yang baik. Begitu, nggih. Terima kasih Bu Devinta, Bu Dianovita, Pak Aji. Sama-sama Pak Sony. Bu Hamama hadir mungkin mau mengakhiri dengan kata mutiara atau apa Bu Ham? Bu Mama sampun live Pak. Oh sampun live. Oke, Pak Aji bisa langsung ditutup. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, serta para dosen di 5 Fakultas Ilmu Budaya, Pak Sony, matur nuwun, yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat diaplikasikan dalam pembelajaran daring maupun luring nantinya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bu Tias, Pak Eri. Nuwun, Mbak Dev. Kangen deh Bu Tias. Saya juga. Alhamdulillah bisa ikut seger-seger ini. Ilmu baru. Matur nuwun ya Mbak Dev, Pak Aji, Pak Sony. Matur nuwun Bu Tias. Saya meeting ya. Nggih.